Tujuan Allah pada setiap orang percaya adalah sama. Allah menghendaki supaya setiap orang percaya menuju pertumbuhan ke arah Kristus. Pada caranya dan waktunya, hal ini akan terwujud. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan bersama-sama Yesaya 28 ayat 25. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami membuka hati kami bagi pekerjaan Allah Roh Kudus. Arahkan kami kepada Kristus. Biarlah kami mengalami pertumbuhan sesuai dengan kehendak-Mu, menurut cara dan waktu-Mu yang pasti terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya membaca Yesaya 28 ayat 25, firman Tuhan berkata demikian. Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerakkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jawawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya? Saudara-saudara, cara Allah bekerja di dalam kehidupan kita menunjukkan betapa tidak terselaminya hikmat Allah di dalam kehidupan kita. Kebijaksanaan Allah nyata dari awal sampai akhir di dalam pekerjaannya. Paulus di dalam memandang hikmat dan kebijaksanaan Allah menyatakan seruan pujian kepada Allah sebagaimana Roma 11 ayat 33. Paulus berkata, "Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah." Saat Paulus berseru memuji Allah untuk dalamnya kekayaan hikmat dan kebijaksanaan Allah, hal itu menunjukkan bagaimana Allah bekerja dengan dahsyatnya untuk menyelamatkan umatnya, orang-orang berdosa, dari kebinasaan menuju kepada hidup yang kekal. Yesaya menggambarkan Allah sebagai seorang petani yang baik, yang bukan hanya tahu jenis-jenis benih, tetapi bahwa jenis-jenis benih punya tempatnya masing-masing untuk ditanam dan dengan cara yang khusus pada setiap benih. Setiap benih membutuhkan cara yang khusus supaya benih itu bertumbuh. Petani itu disebut menyerakkan jintan hitam, menebarkan jintan putih, menaruh gandum jawawut dan kehitam-hitaman, dan sekoi di pinggirnya. Saudara-saudara, mari memperhatikan setiap kata kerja yang ditaruh di sini dipilih secara khusus. Kata kerja yang saya maksud adalah menyerakkan, menebarkan, dan menaruh. Untuk setiap jenis benih, kata kerja yang mendahului adalah kata kerja yang khusus. Dari sini kita melihat Allah sebagai gambaran petani yang baik, membuat benih itu dapat bertumbuh karena caranya khusus, waktunya tepat, sesuai dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Allah sendiri. Kita mendapati juga sebagaimana Imamat 19 ayat 19, petani yang digambarkan di sini melakukan apa yang dia lakukan, menanam benih supaya bertumbuh, juga sesuai dengan Taurat Tuhan. Di dalam Imamat 19 ayat 19 dikatakan, janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih. Dalam menghakimi dan menghukum umatnya yang telah menceburkan diri ke dalam berbagai dosa, termasuk hidup di dalam berbagai ketidakadilan yang menyakiti hati Allah, kita melihat bahwa Allah bekerja dengan caranya, dengan waktunya yang tepat, supaya Israel yang adalah benih yang ditanam itu dapat menghasilkan pertumbuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, di dalamnya mengalami pertobatan. Dalam hal ini Allah memakai cara-cara yang khusus yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh umat Allah. Dia mengirim Asyur, kelak memakai Babel. Semua menunjukkan Allah yang bekerja dengan khusus, dengan caranya yang tepat, dan waktunya yang tidak pernah
terlambat supaya umatnya mengalami apa yang dikehendaki olehnya. Di dalam kehidupan kita sebagai umat Allah di zaman sekarang, kita perlu meyakini dengan sungguh-sungguh hikmat Allah dan kebijaksanaan Allah. Hikmat kita terlalu terbatas. Seorang dengan bijak mengatakan, ukuran kotak kita yang hanya sekepal tangan ini tentu saja tidak dapat memahami betapa Allah bekerja dengan hikmat dan kebijaksanaannya. Maka sebagai orang percaya, kita perlu meyakini Allah tidak pernah gagal di dalam pekerjaannya. Allah akan mencapai apa yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita. Pertanyaannya, maukah kita percaya kepada caranya, meyakini waktunya? Di situ ujian kita yang akan kita tempuh di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, biarlah kami percaya kepada cara-Mu dan waktu-Mu. Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Engkau berhasil di dalam segala sesuatu yang Engkau rancangkan, termasuk di dalam kehidupan kami dan melalui kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk percaya kepada pekerjaan-Mu, kepada hikmat-Mu dan kebijaksanaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami melakukan firman-Mu. Amin. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dan